korupsi itu karena agar orang tidak korupsi kita membentuk KPK. Tangkap. Bukan hanya polisi, bukan hanya jaksa, sekarang tambah satu KPK lagi. Agar hakimnya tidak menyeleweng, dibentuk MK. Agar pembuatan undang-undang lurus dibentuk MK, dibentuk Komisi Yudisial, bentuk semua. Bentuk juga undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, cara korupsi yang juga jahat ini pencucian uang, saudara. Uang itu, uang haram, dihalalkan. Misalnya, ada seorang pejabat di satu daerah di ujung sana. Anggaran transfernya dari pusat berapa? 2 triliun. Lalu uang itu diturunkan. 600 miliar diturunkan. Dia bawa uang tunai itu, 600 miliar dibawa ke luar negeri. Ketika uang itu diturunkan dari bank, tidak ditulis untuk apa dan ke rekening berapa, proyek apa, pokoknya ini untuk keperluan pembangunan, diturunkan. Dibawa judi ke Singapura, ke Malaysia, ke Las Vegas. Pulangnya, uang itu sudah jadi dolar. Sebenarnya di sana mereka tidak judi. Itu ditukar uang lalu minta surat keterangan bahwa dia datang ke rumah judi. Itu nanti masuk ke Indonesia. Ini uang saya halal nih. Kenapa? Saya judi dan judi di Singapura itu boleh. Masuk ke bank atas nama pribadi. Sesudah diperiksa saya menang judi. Itu namanya pencucian uang. Uang yang haram lalu dimasukkan ke rekening seakan-akan halal, dicuci. Saudara, ada korupsi. Mendirikan Hotel Melati. Hotel Melati, lalu apa? Hotel Melati tidak ada yang nginep, hotelnya kotor. Tapi laporan asetnya 600 miliar. Bayar pajak, sekian. Lah hotel tidak pernah ada yang nginep kok 600 miliar. Itu pencucian uang. Dapat suap, ngentit APBN, lalu dibangun hotel, lalu dibilang ini hotel maju. Tidak masuk akal. Hotelnya tidak laku, tapi asetnya 600 miliar. Itu namanya pencucian uang. TPPU. Saudara, ini yang ramai kan. Yang saya katakan tidak pidana pencucian uang. Maaf, salah satu modus dari tindak pencucian uang yang saya ributkan sampai ramai di DPR itu apa? Tindak pencucian uang. Misalnya begini. Saudara, impor emas. Ini kasus konkret aja tapi saya tidak usah sebut. Impor emas, seseorang impor emas dari Singapura. Nilainya 49 triliun. Lalu di dalam aturan kepabeanan hukum bea cukai internasional, sebelum masuk ke negara tertentu, negara sebelum itu memberi keterangan nih impor emas ini apa? Emas jadi apa emas mentah? Kalau emas jadi pajaknya, bea cukainya nanti 5%. Kalau enggak, 0% kalau emas mentah. Adalah kasus yang terjadi, real terjadi. 49% dari Singapura, aparat kepabeanan Singapura menyatakan ini emas jadi impornya, bea cukainya itu 5%. Berarti apa? 39 miliar. Sampai di Jakarta diubah 0%. Sehingga tidak ada pajaknya 0. Kenapa 0? Emas mentah. Padahal Singapura menyatakan emasnya udah jadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.